Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Bagaimana soal-soal PTS kemarin? Semoga Anda solih-solihah semua bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Amin ya robbal alamin. Nah, melalui video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tapi sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah menyimak video pembelajaran nanti, Ustazah harapkan kalian dapat memahami tentang yang pertama yaitu perubahan wujud benda mengembun. Yang kedua, perubahan wujud menyublim. Yang ketiga, tentang perubahan wujud benda mengkristal. Yang ketiga, kita akan belajar bersama mengenai menyamakan satuan berat. Lalu yang kelima, kita akan belajar mengenai satuan waktu. Baik, sebelum kita mulai belajar bersama mengenai perubahan wujud benda, Ustazah ingatkan kembali ya, mungkin di video pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas mengenai perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap. Nah, untuk video pembelajaran kali ini pada pembelajaran 4, 5, 6 kita akan bersama-sama belajar mengenai perubahan wujud benda, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, kita ingat dulu ya, benda itu memiliki 3 wujud ya. Apa saja? Ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, ada benda yang berwujud gas ya. Nah, 3 wujud benda itu bisa mengalami perubahan ya. Nah, perubahan apa saja yang terjadi? Ada 6 jenis perubahan wujud benda yang kemarin sudah dibahas di video sebelumnya ya. Ada perubahan wujud benda dari padat ke cair. Perubahan wujud benda dari padat menuju cair disebut sebagai mencair ya. Ini disebut mencair. Kemarin sudah dibahas bersama kan? Lalu kebalikannya, kalau dari cair berubah menjadi padat itu disebut sebagai apa? Perubahan apa? Dari cair ke padat disebut membeku. Ya, betul sekali. Di sini membeku. Ya. Lalu perubahan wujud dari cair ke gas, dari cair menuju gas disebut apa? Kemarin dari cair menjadi gas disebut perubahan wujud menguap atau penguapan. Ya, di sini menguap. Ya, perhatikan tanda panahnya dari cair ke gas. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang pertama, ada perubahan wujud dari gas ke cair. Ya, kalau tadi dari cair ke gas disebut menguap atau penguapan, kalau dari gas ke cair, ya dari yang wujudnya tadinya gas lalu menjadi cair, itu disebut mengembun atau peristiwanya disebut pengembunan. Ya, ini namanya prosesnya mengembun. Nah, lalu bagaimana kalau dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal ya atau pengkristalan. Ini mengkristal. Kalau kebalikannya dari padat menjadi gas ya, perubahan wujud yang tadinya padat berubah menjadi gas itu disebut sebagai menyublim. Ya, menyublim. Nah, ini
yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengembun, mengkristal, dan menyublim. Ya, baik. Yang pertama adalah mengembun. Mengembun atau pengembunan adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ya, lalu contoh peristiwa apa saja yang terjadi yang ada di sekitar kita? Nah, contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah ketika kita memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas, ya. Gelas yang tadinya kosong, tadinya kering, permukaan gelas yang tadinya kering, begitu kita masukkan es batu ke dalam gelas tersebut, lalu gelasnya akan mengalami perubahan tidak? Nah, gelasnya akan mengalami perubahan kalau kalian perhatikan. Perubahan apa? Sisi luar gelas yang mula-mula kering, beberapa saat kemudian lalu akan berubah. Berubahnya apa? Terdapat bintik-bintik air di luarnya. Gelasnya juga jadi berasa dingin, lalu ada bintik-bintik air di luarnya. Nah, mengapa bisa demikian? Apakah mungkin es yang mencair di dalam gelas itu bisa menembus keluar gelas? Bukan seperti itu jawabannya, ya. Itu namanya peristiwa mengembun, ya. Jadi peristiwa mengembun itu terjadi ketika udara di sekitar kalian itu banyak. Jadi udara di sekitar kita itu kan mengandung uap air, ya. Udara dimanapun itu mengandung uap air. Lah, ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air, ya, atau mengembun. Jadi, tetes-tetes air yang berasal dari uap di sekitarnya itulah yang berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, udara di luar permukaan gelas, jadi permukaan gelas itu juga terdapat udara, ya. Lalu ternyata di dalam gelasnya diberi es, itu juga terdapat udara, ya. Lalu ternyata di dalam gelasnya diberi es, berarti kan ada suhu atau ada benda yang lebih dingin, ya, mengenai gelas tersebut, sehingga akhirnya uap air yang ada di luar gelas itu akan berubah menjadi titik-titik es yang menempel di gelas tersebut. Itu contoh dari peristiwa pengembunan atau mengembun. Selanjutnya ada peristiwa menyublim, ya. Peristiwa menyublim. Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat berubah menjadi gas. Ya, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh penyublim dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu kapur barus. Siapa yang tahu kapur barus? Tahu semuanya ya? Kapur barus itu kapur yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya kecil, bulat, ada yang bulatannya besar dan warna-warni. Biasanya mengeluarkan aroma tertentu, ya. Nah, kapur barus itu digunakan untuk apa? Kapur barus itu dimanfaatkan untuk menghilangkan aroma atau bau tidak sedap dan biasanya diletakkan di mana? Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau buku, atau bahkan di kamar mandi. Coba kalian perhatikan, apa yang terjadi pada kapur barus setelah diletakkan di tempat-tempat tertentu? Kira-kira lama-lama kapur barus itu akan menghilang atau masih ada terus? Kapur barus itu lama-lama akan mengecil lalu menghilang. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, itu yang disebut sebagai peristiwa menyublim. Kapur barus itu tadinya padat, lalu dia menguap menjadi gas, ya, sehingga lama-lama habis dan menghilang. Nah, kapur barus lama-lama menjadi kecil, habis, ya, itu terjadi karena perubahan wujud itu tadi dari padat menjadi gas. Ya, dan perubahan wujud itu tadi dari padat menjadi gas menimbulkan aroma yang wangi di udara. Lalu ada juga perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Ya, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat disebut dengan mengkristal
atau ada juga yang menyebutnya menghablur. Ya, jangan sampai salah ya, menghablur sama juga dengan mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ya, contoh peristiwa mengkristal atau menghablur biasanya terjadi di daerah dataran tinggi Dieng. Ya, jadi di dataran tinggi Dieng itu yang biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Juli, terkadang juga Agustus masih ada, yaitu di setiap pagi. Jadi setiap pagi di sana itu ya, di mana cuaca sangat dingin sekali, bahkan sampai pernah minus 2 derajat Celcius, itu akan terdapat embun yang membeku. Ya, bentuknya seperti embun di pagi hari ya. Setiap pagi kan kita melihat ada embun ya di dedaunan ya. Tapi kalau embun itu kan berbentuk cair. Nah, ini tidak cair tapi bentuknya itu padat mengkristal seperti es. Ya, dan biasanya embun yang membeku itu menempel pada tanaman-tanaman. Sehingga biasanya peristiwa seperti ini itu merugikan petani di daerah Dieng ya, karena merusak tanamannya. Misal tanaman kentang ya, itu rusak karena tertutup oleh embun yang membeku itu atau mengkristal. Nah, peristiwa itu disebut dengan frost. Ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena uap air di udara itu berubah wujud menjadi padat. Karena apa? Karena suhu yang terlalu dingin. Ya, jadi di Dieng, di dataran tinggi Dieng itu setiap pertengahan tahun antara bulan Juni, Juli atau bahkan Agustus itu akan mencapai suhu terendahnya ya, pada pukul 4 pagi itu biasanya mencapai titik suhu terendah. Nah, itu embun yang ada di dedaunan atau di pohon-pohon itu akan membeku ya, berubah menjadi padat mengkristal, itu seperti itu. Jadi dari gas langsung menjadi padat. Jadi dia tidak menjadi cair tapi berubahnya menjadi padat karena saking dinginnya. Itu seperti itu ya. Nah, perubahan wujud juga terjadi pada pembuatan es krim. Ayo, siapa yang suka es krim? Semuanya suka kan? Nah, agar es krim tetap membeku, biasanya ditaruh atau diletakkan di freezer ya, di tempat pendingin ya. Akan tetapi agar es krim tetap bisa membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Kalian pernah beli tukang es krim yang keliling itu digenjot ya? Dia kan tidak pakai mesin pendingin. Lalu menggunakan apa? Menggunakan yang namanya yaitu es kering ya. Nah, es kering apabila diletakkan di tempat terbuka itu lama-kelamaan juga akan mengecil dan menghilang. Nah, mengapa? Itu terjadi karena peristiwa apa? Itu terjadi karena peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Berarti karena es kering itu tadinya padat lalu dia lama-lama mengecil, hilang, habis. Berarti dia berubah menjadi gas. Namanya apa? Masih ingat? Dari padat menjadi gas namanya adalah menyublim. Betul sekali. Ya, misalkan Ustazah itu memiliki 1 kilogram es kering. Ya, tadinya Ustazah punya banyak es kering 1 kilogram. Ya. Lalu lama-lama es krim Ustazah kok tersisa tinggal 400 gram. Ya. Lah, kira-kira berapa ya es krim Ustazah yang sudah menjadi gas itu? Ada yang bisa menghitungnya? Ya, kita hitung bersama ya. Tadi Ustazah punya 1 kilogram es krim. Setelah terjadi proses perubahan wujud, es krim Ustazah beratnya tinggal 400 gram. Ya. Lalu kira-kira es keringnya sudah berubah wujud itu, kira-kira ada berapa yang telah menyublim? Nah, kita hitung bersama-sama. Jadi berat awal es keringnya Ustazah, berat awalnya adalah 1 kilogram. Ya, lalu setelah beberapa waktu berat sisanya es keringnya Ustazah jadi cuma 400 gram. Ya, satuannya sama atau berbeda? Satuannya yang awalnya kilogram berubah menjadi gram. Berbeda kan? Nah, kalau satuan yang berbeda itu tidak bisa dihitung. Jadi harus kita samakan dulu satuannya.
ya, agar kita bisa menghitung jumlah akhirnya berapa, kita harus menyamakan dulu satuan beratnya. Satuan berat itu apa saja? Satuan berat itu ada gram, ada kilogram, ada ton, ya. Nah, di sini ada gram dan kilogram. Perlu kalian ingat ya, 1 kilogram itu beratnya sama dengan 1000 gram. Ingat-ingat, 1 kilogram itu beratnya sama dengan 1000 gram. Ya, kalian bisa menghitungnya pakai tangga. Tangga berat itu yang dari kilogram, lalu ada hektogram, ada dekagram, ada miligram, ada gram, desigram, sentigram, tuh ya, itu ada. Itu mungkin sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Kalian ingat-ingat lagi ya. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti bagaimana menghitungnya? Ada yang tahu menghitungnya bagaimana? Menghitungnya berarti tadinya keringnya Ustazah adalah 1 kilo. Kita jadikan gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Berarti 1000 gram, satuannya sudah sama ya, dikurangi, ternyata tinggal sisa 400 gram. Berarti 1000 kilogram dikurangi 400 gram. Ingat, satuannya sudah harus sama. Gram. 1000 dikurangi 400 berarti S Ustazah tinggal yang telah menghilang atau menyublim berarti ada 600 gram. Nah, seperti itu ya. Es krim Ustazah yang telah mengalami proses penyubliman atau sudah tidak ada menghilang ya, itu 600 gram. Dari 1000 gram atau 1 kilo sisanya 400 gram, jadi yang menghilang yang sudah tidak ada itu ada 600 gram yang telah es kering. Jadi jumlah es kering yang sudah menyublim itu ada 600 gram. Intinya harus kalian samakan dulu satuannya, satuan yang berbeda. Selain satuan berat, Ustazah juga akan menunjukkan kalian tentang satuan waktu. Ya, satuan waktu itu ada detik, ada menit, ada jam. Ya, sedangkan jenis-jenis jam itu sendiri ada beberapa jenis jam. Ya, diantaranya ada jam yang berbentuk analog. Ya, analog itu apa? Analog itu yang bentuknya seperti ini. Jam yang bentuknya entah lingkaran atau kotak ya, itu di dalamnya ada angka-angkanya lengkap dari 1 sampai 12. Lalu ada jarum yang menunjukkan, biasanya ada 3 jarum. Ya, jarum yang satu jalannya cepat, yang tipis, itu menunjukkan detik. Lalu ada jarum yang panjang, ini menunjukkan menit. Lalu ada jarum pendek, ini menunjukkan jam. Ya, lalu ada juga jam yang bentuknya digital. Jam bentuk digital itu biasanya hanya menunjukkan angka saja. Ya, tidak ada jarumnya. Biasanya terdapat di HP ya atau jam tangan ya. Tuh. Lalu ada juga jam pasir. Kalau jam pasir itu itu bentuknya tidak berupa jam sebenarnya, bentuknya ya pasir yang dibalik, lalu nanti pasir yang di atas akan jatuh ke bawah ya. Jika pasir yang di atas sudah habis, itu berarti sudah menunjukkan 1 jam ya, lalu dibalik lagi, itu seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu jam analog dan jam digital ya. Nah, bagaimana sih cara membaca jam atau merubah angka dari jam analog menjadi digital? Ya, bagaimana? Kita pelajari bersama. Ya, yang pertama, ini Ustazah punya contoh ya, sudah Ustazah gambarkan di papan tulis. Ada jam analog akan kita rubah menjadi jam digital. Angka pendek ini menunjukkan di angka 7. Ustazah tulis berarti pukul 7. Berarti dia jam 7. Nah, sedangkan angka panjangnya di angka 2. Lalu itu lebihnya berapa Ustazah? Pukul 7 lebih berapa kira-kira? Pukul 7 lebih apakah 2 menit? Bukan ya. Jadi setiap satu angka ini, angka 12 ke 1, angka 1 ke 2, ini ada perbedaan 5 menit. Ingat-ingat, setiap ini memiliki perbedaan 5 menit ya. Ini sama semuanya. Masing-masing 5
menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya, berarti dan dimulai dari angka 12 ya. Kalau jarum panjangnya di angka 2, berarti jam 7-nya lebih berapa menit? Dihitungnya dari angka 12, ada 1, 2. Berarti 5 dikali 2, 5-nya ada 2. 5 kali 2 ada berapa hasilnya? 10. Ya, ada 10. Ada 10 berarti pukul 7 lebih 10 menit. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami semuanya? Kalian bisa berlatih nanti mengerjakan latihan soal yang ada di buku ya, melalui LK ya, untuk melatihnya. Baik, cukup sekian saja video pembelajaran dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, diberi kemudahan untuk bisa memahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.